Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mari Momona dari kelas Tembang B. Saya di sini akan membacakan materi tentang sumber daya alam. Oke, langsung saja. Sumber daya alam atau SDA merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme saja, namun juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, air, tanah, dan berbagai jenis logam yang dimanfaatkan. Kemudian, bagaimana cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan tepat guna? Dalam buku seminar peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien 2016 karya Surtani, peran masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yaitu 1. Melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dengan bijaksana, khususnya terhadap SDA yang tidak dapat diperbarui, misalnya dalam memanfaatkan minyak bumi, batu bara, dan gas alam secara bijaksana, mulai mencari sumber-sumber daya lain yang bisa menggantikannya. Yang kedua, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian aneka jenis flora, serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Yang ketiga, melakukan proses daur ulang serta pengelolaan limbah agar pencernaan lingkungan bisa ditekan, tidak melampaui ambang batasnya. Yang keempat, melakukan pertanian secara tumpang sari atau monokultur untuk menjaga kesuburan tanahnya. Yang kelima, memanfaatkan tanah miring sebagai tanah pertanian dengan dibuat sengkeden untuk mencegah derasnya erosi serta hanyutnya lapisan tanah yang mengandung humus. Yang terakhir, membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaan jenis makhluk hidup. Prinsip ekoefisiensi dilansir dari buku Kamus Populer Kesehatan Lingkungan 2002 karya Hadi Siwanto. Mengelola sumber daya alam dengan prinsip ekoefisiensi dapat dilakukan dengan cara 1. Mengelola sumber daya air. Cara pemanfaatan yang baik antara lain mempergunakan air seefisien mungkin dan melindungi perairan agar terjaga kebersihannya. Melindungi perairan dapat dilakukan dengan sanitasi sungai dan air sumur. Kedua, mengelola sumber daya hutan. Pemanfaatan sumber secara efisien dapat dilakukan dengan cara tebang pilih pohon, reboisasi setelah penebangan, dan konservasi wilayah hutan. Yang ketiga, mengelola sumber daya perikanan. Mengelola sumber daya perikanan secara efisien bisa dilakukan dengan membatasi jumlah hasil tangkapan, membudidayakan ikan laut, dan melarang penumpukan harimau dalam penangkapan ikan, sehingga ikan-ikan yang kecil bisa terus bertumbuh dan berkembang biak. Yang terakhir, mengelola sumber daya tambang. Salah satu cara efisien dalam memanfaatkan sumber daya tambang adalah beralih menggunakan bahan pengganti, contohnya menggunakan listrik, panas matahari, atau gas sebagai sumber energi. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.